Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini. Semoga anak-anak ustazah pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anak ustazah, hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Jadi hari ini kita sudah masuk ke bab 3 ya, yaitu tentang mengelola informasi dalam ceramah. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang teks eksplanasi, apa itu eksplanasi, cirinya, lalu struktur serta kaidah bahasanya. Lalu sekarang kita mengelola informasi dalam ceramah. Oke. Baik ya, dengarkan dan pahami dengan baik apa yang ustazah jelaskan ya anak-anak ustazah. Jadi anak-anak ustazah, sebenarnya untuk ceramah anak-anak ustazah udah sering lah dengar ya kan. Udah tahulah sedikit banyak tentang ceramah, apalagi di sekolah kita ini kan sering ustadz atau ustazahnya kan memberikan sebuah nasihat, motivasi, yaitu ceramah nak. Ya, itulah ceramah. Jadi mungkin ceramah ini udah nggak asing lah ya di kehidupan kita sehari-hari gitu ya nak. Nah, jadi apa sih tujuannya ceramah ini? Ya, jadi sebenarnya tujuan ceramah ini adalah agar kita mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya, memperoleh pengetahuan serta wawasan seperti itu dengan kita menyimak suatu ceramah. Ya, karena dengan ceramah tersebutlah kita bisa terdorong, terpengaruh untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan hal yang positif. Gitu ya anak-anak ustazah. Jadi di sini nanti kita akan mempelajari tentang informasi dan permasalahan yang telah didengar atau dibaca, menemukan informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah, lalu menelaah bagian-bagian penting dalam ceramah, menemukan kalimat majemuk bertingkat dalam teks ceramah dan lain-lain. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bagian A, mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Boleh kita baca dulu ya nak ya. Nah, kita baca dulu. Perhatikan teks di bawah ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun kesantunannya dibandingkan dengan zaman saya dahulu ketika kanak-kanak. Hal tersebut tampak pada ungkapan-ungkapan pada banyak kalangan dalam menyatakan pendapat dan perasaannya. Seperti ketika berdemonstrasi ataupun rapat-rapat umum. Kata-kata mereka kasar atau bertendensi menyerang. Tentu saja hal itu sangat menggores hati yang menerimanya. Gejala yang sama terlihat pula pada penggunaan bahasa oleh para politisi kita. Misalnya ketika melontarkan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Tanggapan-tanggapan mereka terdengar pedas, vulgar, dan beberapa di antaranya cenderung provokatif. Padahal sebelumnya, pada zaman pemerintahan Orde Baru, pemakaian bahasa dibingkai secara santun lewat pemilihan kata yang halus dan maknanya epimistis. Yang dihaluskan maknanya. Kita pun tentu gelisah sebagai orang tua. Kita sering menyaksikan kebiasaan berbahasa anak-anak dan para remaja yang kasar dengan dibumbui sebutan-sebutan antar sesama yang sangat miris untuk didengar. Fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan standar normal. Fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan standar moral, agama,
dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Ketidaksantunan berkaitan pula dengan rendahnya penghayatan masyarakat terhadap budayanya sebagai kesantunan berbahasa. Itu tidak hanya berkaitan dengan ketepatan dalam pemilikan kata ataupun kalimat. Kesantunan itu berkaitan pula dengan adat pergaulan yang berlaku dalam masyarakat itu. Penyebab utamanya adalah perkembangan masyarakat yang sudah tidak menghiraukan perubahan nilai-nilai kesantunan dan tata krama dalam suatu masyarakat. Misalnya kesantunan atau tata krama yang berlaku pada zaman kerajaan yang berbeda dengan yang berlangsung pada kemerdekaan dan pada masa kini. Kesantunan juga berkaitan dengan tempat. Nilai-nilai kesantunan di kantor berbeda dengan di pasar, di terminal, dan di rumah. Pergaulan global dan pertukaran informasi juga membawa pengaruh pada pergeseran budaya, khususnya berkaitan dengan nilai-nilai kesantunan itu. Fenomena demikian menyebabkan para remaja dan anggota masyarakat lainnya gamang dalam berbahasa. Pada akhirnya mereka memiliki kaidah berbahasa yang mereka anggap bergengsi tanpa mengindahkan kaidah bahasa yang sesungguhnya. Sejalan dengan perubahan waktu dan tantangan global, banyak hambatan dalam upaya pembelajaran tata krama berbahasa. Misalnya, tayangan televisi yang bertolak belakang dengan prinsip tata kehidupan dan tata krama orang timur. Sementara itu, sekolah juga kurang memperhatikan kesantunan berbahasa dan lebih mengutamakan kualitas otak siswa dalam penguasaan iptek. Selain itu, kesantunan berbahasa sering pula diabaikan dalam lingkungan keluarga. Padahal, belajar bahasa sebaiknya dilaksanakan setiap hari agar anak dapat menghayati betul bahasa yang digunakannya. Anak belajar tata santun berbahasa mulai di lingkungan keluarga. Nilai-nilai kesantunan berbahasa dalam beragama juga merupakan salah satu kewajiban manusia yang bentuknya berupa perkataan yang lembut dan tidak menyakiti orang lain. Kesantunan dipadankan dengan konsep kaulan karimah yang berarti ucapan yang lemah lembut penuh dengan pemuliaan, penghargaan, pengagungan, dan penghormatan kepada orang lain. Berbahasa santun juga sama maknanya dengan qaulun ma'rufah yang berarti berkata-kata yang sesuai dengan nilai-nilai yang diterima dalam masyarakat penutur. Jadi itulah ya contohnya, nggak usah kita baca semua lah ya, banyak juga rupanya. Ini contoh dari ceramah. Apa informasi yang kalian dapat ketika tadi ustazah membacakan ceramah tersebut? Apa? Kalau kalian ingin terpengaruh, ya bagus. Jadi tadi informasi yang didapati dari ceramah yang ustazah bacakan adalah bahwasanya kita generasi muda, generasi penerus bangsa diharapkan untuk menggunakan bahasa dengan sebaik-baiknya, mengucapkan kata-kata yang indah, lembut, dan tidak provokatif. Jadi ini sangat berbanding terbalik dengan keadaan saat ini. Begitu banyak anak-anak yang mana ya diharapkan anak-anak tersebut dapat menggunakan bahasa-bahasa yang sesuai norma-norma yang berlaku. Karena gini dalam sebuah bahasa perkataan, ingat ya, dalam sebuah bahasa perkataan, disitulah kita akan mengetahui etika ataupun perilaku seseorang. Paham ya? Dari bahasa kita bisa menilai orang lain. Santun dia ataukah dia orang yang tidak provokatif, tidak menyebarkan berita hoaks, ya, kata-kata kasar, pasti dia adalah karakter yang baik, ya. Pasti dia memiliki etika yang baik. Jadi bahasa itu merupakan etika yang harus kita jaga. Gitu ya. Kita bangsa Indonesia itu kan sudah memiliki bahasa yang sangat luar biasa lah. Lalu berbeda-beda pula bahasanya. Ya kan, setiap daerah beda. Tapi kita ada bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Maka jangan dicampur bahasa Indonesia itu dengan bahasa-bahasa slang. Tahu bahasa slang itu? Bahasa yang memang bahasa ini. Bahasa slang itu bahasa yang salah gitu loh. Yang tidak bisa kita gunakan, yang misalnya itu membawa dampak negatif untuk diri kita. Jadi ini maksudnya adalah menyuruh kita generasi muda yang akan menjadi generasi di masa depan agar menghentikan bahasa-bahasa yang dinilai tidak santun, ya, ataupun provokasi. Anak-anak ustazah tahu kan provokator kan? Ya. Provokator itu orang yang istilahnya
mengadu domba, memanas-manasi supaya terjadilah masalah, yaitu yang tidak dibesar-besarkan. Itulah provokator. Jadi lihat sekarang di sosial media, banyak sekali orang itu yang mudah terprovokasi. Ya bahkan kita aja pun kadang sering. Belum tentu kadang berita atau informasi itu benar, tetapi kita sudah terprovokasi, dan banyak ruginya kalau kita tidak menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, jadi ingat, ini ceramah ini adalah mengajak kita untuk bisa berbahasa baik dan benar sesuai kaidah bahasa Indonesia, gitu ya anak-anak ustazah. Jadi itu tadi contoh ceramah nih. Teks seperti itulah yang sering kali disebut sebagai ceramah. Mungkin ada pula yang mengatakan sebagai teks pidato. Nah, nanti kita akan cari tahu nih apa perbedaan antara ceramah dengan pidato, gitu ya. Teks seperti itu dapat kita peroleh dalam berbagai kesempatan. Di sekolah mungkin saja hampir setiap hari kita mendapatkannya, baik dari guru, kepala sekolah, pembina OSIS, dan pihak-pihak lainnya. Di lingkungan masyarakat pun sering kita mendapatkan ceramah. Dari teks semacam itu kita dapat memperoleh tambahan pengetahuan, informasi, dan wawasan. Nah, ayo kita bedakan apa sih pidato, apa khutbah, apa ceramah. Jadi, dengan memperhatikan contoh tersebut, dapatlah kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan ceramah adalah, ini dia ya, nanti catat ya, pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Jadi ceramah itu adalah suatu pembicaraan di depan umum untuk menyampaikan suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Nah, siapa sih yang menyampaikan ceramah tersebut? Adalah orang yang berkuasa atau orang yang menguasai di bidangnya, dan yang mendengarkan biasanya melibatkan banyak orang. Medianya bisa langsung ataupun melalui sarana komunikasi seperti televisi, radio, dan media lainnya. Jadi anak-anak ustazah, untuk ceramah ini harus sesuai ahlinya. Misalnya orang yang menguasai di bidangnya. Tadi mungkin Bapak itu tadi kan, dia kan misalnya berbicara tentang bahasa. Bisa saja Bapak itu adalah guru bahasa Indonesia, atau bisa saja Bapak itu adalah seorang ahli bahasa. Jadi sesuai dong dengan bidangnya, jangan jangan yang tidak sesuai bidangnya, karena nanti orang tidak mudah untuk terpengaruh. Lalu apa perbedaan antara pidato dan khutbah? Pidato adalah pembicaraan di depan umum, cenderung bersifat persuasif, yakni berisi ajakan atau dorongan pada khalayak untuk berbuat sesuatu. Kalau khutbah adalah pembicaraan depan umum berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktik beribadah dan ajak-ajakan untuk memperkuat keimanan. Jadi pidato ini dia berbicara depan umum juga, dia memberikan informasi juga, motivasi juga, tetapi dia cenderung lebih bersifat persuasif. Tahu persuasif? Lebih nampak dia mendorong, mengajak, memengaruhi kita. Tapi tadi kalau dia yang ceramah tadi, dia tidak ada secara tersurat itu. Dia memang akan memengaruhi orang lain, tetapi tidak detail. Kayak ini kata-katanya nih seharusnya. Ini kan kata-kata untuk mengajak, ya kan? Hampir sama antara pidato dan ceramah, ya. Tetapi biasanya kalau pidato, kalau ceramah itu memang haruslah sesuai dengan bidangnya. Dia menguasai bidangnya ya nak ya. Itu dia kalau ceramah, ya. Jadi itu ya. Jadi kalau khutbah itu dia berbicara depan umum tapi berisi tentang penyampaian pengetahuan keagamaan. Udah sering lah ya kita ya dengar ya. Biasanya anak-anak ustazah kalau dengarkan ceramah di mana? Kalau ustazah biasanya dengar ceramah itu ada juga di televisi, ada ya. Ada juga sih misalnya dari bidang apa gitu ya, kesehatan gitu. Menteri apa seperti itu. Bisa itu ceramah juga itu dari Bapak Anies, Bapak Presiden kita ada juga ceramah, yaitu tentang informasi, penyampaian informasi. Apalagi corona gini kan, sering tuh Bapak Presiden kita nanti ceramah dia, ya pastinya lah di televisi ya.
atau di sekolah. Jadi anak-anak ustazah pernah lihat ceramah itu di mana kira-kira, atau dengar ceramah di mana? Ada di sekolah juga ya, tapi kan sekarang kita lagi belum sekolah ya kan. Jadi anak-anak ustazah, menurut anak-anak ustazah, apa sih manfaat kita kalau mendengarkan ceramah? Kalau ustazah pribadi, dengan ustazah mendengarkan ceramah, pertama kita jadi tahu jawaban atas pertanyaan yang ada di otak kita. Apa kadang kan kita manusia itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan belum terjawab gitu ya, istilahnya kayak mentok gitu. Nah kadang dengarkan ceramah itu, apalagi topiknya sesuai gitu ya, nah itu akan membuat ketenangan jiwa ya, tenang kita dengar. Apalagi yang berbicara itu adalah seorang ahli, tokoh ya kan, tokoh yang memang udah ternama seperti itu, pastilah akan terpengaruh ya, membawa dampak yang sangat positif. Terus kalau ustazah ya, kalau ketika sudah dengarkan ceramah gitu, langsung ustazah itu kayak punya prinsip hidup yang mana yang memang prinsip itu tidak bisa lah diganggu gugat sama orang lain ya, gitulah kalau ustazah. Kalau kalian ustazah nggak tahu lah ya. Nah, apa manfaat jika kamu menyajikan ceramah? Nah, kalau ustazah ya, tentulah kalau kita membuat ceramah, menyajikan suatu ceramah, ada manfaatnya. Pertama, kita akan membawa kebaikan untuk diri orang lain dan untuk diri kita. Jadi kita kan memang manusia ini harus saling menasihati, tapi dengan cara yang baik ya, Ma'ruf. Dengan cara yang baik, tidak dengan ucapan yang kasar. Itu dia tadi ceramah. Jadi itu manfaatnya. Kita bisa mengajak orang untuk berbuat baik gitu. Kalau kita bisa menyajikan ceramah. Dan kalau kita bisa menuliskan ceramah, maka kita atau menyajikan ceramah, kita jadi bisa menuangkan ide-ide kritis kita di dalam pikiran kita. Kita jadi lebih aktif menanggapi suatu fenomena atau suatu peristiwa. Itu ya maksudnya ya. Jadi biasanya kan kalau di kelas itu ada nanti video yang ustazah kasih, biasanya video tentang ceramah. Ya kalau tahun lalu itu video tentang Bapak Anies ya kan. Tapi karena ini ya kita lihatnya dari tulisan aja lah ya, nggak apa-apa lah ya. Nanti boleh kalian cari di YouTube contoh dari ceramah, kalian lihat ya ya, contoh dari ceramah tersebut. Nah ini ada lagi contoh pidato, nggak apa-apa anak ustazah. Ini saat ini kita mungkin ya kita tahu ceramahnya secara tertulis dulu ya. Nanti mudah-mudahan ya kita bisa masuk sekolah seperti biasa, kita bisa lihat isi ceramah ya dari tokoh-tokoh ternama. Ini namanya ceramah anak ustazah, yaitu kita baca ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, sebentar lagi kita akan sampai pada hari yang sangat bersejarah, yaitu tanggal 10 November atau yang disebut dengan Hari Pahlawan. Pada hari itu kita seluruh bangsa Indonesia akan mengenang kembali peristiwa besar sebagai momentum sejarah yang terjadi di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran hebat telah terjadi pada saat itu antara para patriot bangsa yang gagah berani melawan tentara sekutu. Betapapun lengkap senjata tentara sekutu, tetapi tidak sedikit pun bangsa Indonesia merasa takut dan kecil hati. Padahal pada waktu itu senjata yang kita miliki sebagian besar hanyalah bambu runcing. Sementara itu pihak musuh telah menggunakan senjata-senjata berat dan modern. Akan tetapi dengan bekal semangat dan yang menggelora serta keyakinan yang kuat, tak setapak pun mereka mundur, bahkan terus maju menantang maut. Hadirin yang berbahagia,
Kita yakin bahwa para pejuang yang gugur di medan pertempuran di Surabaya tanggal 10 November 1945 melawan tentara sekutu yang angkuh dan angkara murka itu mati syahid. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya lah jika kita bangsa Indonesia menghormati jasa mereka dengan memanjatkan doa kepada Allah agar arwah mereka diterimanya dengan kemuliaan yang setinggi-tingginya. Semoga mereka diampuni segala dosanya dan dilimpahi rahmat yang sebanyak-banyaknya. Di samping itu, perlu kita ketahui bahwa menghormati jasa para pahlawan bukan saja kita harus mendoakan mereka, tetapi yang lebih penting lagi ialah meneladani mereka dengan penuh semangat serta meneruskan perjuangan mereka dengan tekad yang bulat. Barangkali akan menyesallah mereka jika para generasi muda tidak berani menegakkan kebenaran dan keadilan serta tidak berani menyirnakan kemungkaran. Saudara-saudaraku yang berbahagia, bukanlah bangsa yang besar jika kita tidak bisa menghormati para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Keberanian dan tekad mereka kita jadikan cermin pemandu yang dapat membimbing kita menuju kepada keutamaan amal dan menyemangati kita untuk berjuang dalam usaha membangun negara dan bangsa yang aman, tentram dan sentosa. Akhirnya, marilah kita panjatkan doa semoga arwah para pahlawan kita diterima di sisi Allah dengan kemuliaan yang setinggi-tingginya. Kemudian semoga kita dan cucu-cucu kita bisa mengambil suri teladan untuk diamalkan dalam membangun negara yang aman, sentosa, adil, dan makmur. Nah, ini adalah pidato dari Bapak Presiden Insinyur Soekarno, ya. Kalau ini contoh pidato, ya kan? Hampir samanya sebenarnya antara pidato dan ceramah itu, ya nak, ya. Hanya memang kalau ceramah biasanya tokoh-tokoh yang memang udah ahli dalam bidangnya. Kalau Bapak Soekarno kan memang udah ahli kali lah karena dia seorang pemimpin. Jadi wajar ketika dia membicarakan tentang seorang pahlawan, karena dia tahu suka duka menjadi seorang pahlawan itu seperti apa, yang sudah berjasa untuk negeri tercinta kita ini, yaitu negara Indonesia. Nah, jadi anak-anak ustazah, ya, dapat kita simpulkan bahwasannya informasi yang terdapat pada teks tersebut adalah, ya, pada teks ceramah tersebut adalah mengajak kita atau membuat kita tersadar akan besarnya jasa yang telah diberikan oleh pahlawan kita yang sudah gugur, yaitu para pejuang bangsa yang sudah gugur di medan pertempuran, ya, padahal mereka hanya bermodalkan bambu runcing. Mereka yang hanya bermodalkan bambu runcing itu saja bisa untuk membela bangsa dan negaranya. Jadi kita sekarang anak muda, bagaimana cara kita untuk membela bangsa dan negara kita pada masa sekarang ini? Itu ya anak-anak ustazah. Nah, jadi maka kita harus semangat, ya, untuk generasi muda, karena kalianlah yang akan istilahnya menjadi generasi untuk kedepannya. Yaitu bagaimana cara kalian itu untuk menjadi generasi muda yang berani menegakkan kebenaran. Itu pertama sekali kalian harus, ya, ini seringnya di sosial media, ya, kalian harus menyingkirkan yang namanya berita hoaks. Itu yang pertama, karena itu berita hoaks yang tentang pemimpin kita itu tidaklah diperbolehkan, ya. Dan jangan pernah menyebar berita-berita hoaks seperti itu di sosial media, karena nanti akan kita pertanggungjawabkan, gitu ya anak-anak ustazah, ya. Itu maksudnya. Jadi untuk menegakkan kebenaran di zaman sekarang adalah dengan berani untuk menyingkirkan suatu kemungkaran, kemudorotan, ya. Itu dimulai dari diri kalian sendiri. Paham ya anak-anak ustazah? Oke. Nah, ini boleh nanti dicatat, ya, informasi banyak kali, ya, ternyata nih.
Nah, ini menemukan informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah, yaitu pertama, informasi berdasarkan fungsi, yaitu informasi yang bergantung pada materi dan juga kegunaan informasi. Yang termasuk informasi jenis ini adalah informasi yang menambah pengetahuan, informasi yang mengajari pembaca. Oh, jadi ini istilahnya catatan kecil aja nanti buat, yang tidak usah ustazah jelaskan secara mendetail, karena kita lebih ke menelaah aja ya, menelaah, menganalisis, itu aja yang ustazah jelaskan ya. Yuk kita sama-sama jawab ini ya. Nih, manakah informasi yang berkaitan dengan masalah bahasa? Nah, coba contoh 1, kesantunan itu penting untuk diperhatikan dalam berbagai kesempatan. Nah, ini berkaitan dengan bahasa, ya. Berarti jawabannya iya, karena bahasa itu mencerminkan kesantunan kita, tadi ustazah bilang, dan etika kita. Lalu yang kedua, setiap budaya memiliki pola berinteraksi yang cenderung berbeda-beda. Nah, ini juga berkaitan dengan bahasa, karena kalau dalam berinteraksi kita akan menggunakan bahasa. Jawabannya iya ya. C, dalam ekspresi seseorang itu terdapat banyak pesan yang harus kita perhatikan. Dalam ekspresi seseorang itu terdapat banyak pesan yang harus kita perhatikan. Ini bahasa tubuh bisa. Ya. D, terjadi salah pengertian antara mereka sehingga sering terjadi pertengkaran. Nah, ini juga dengan bahasa. Ya, karena memang bahasa itu kalau dia baik kita ucapkan, baik kita gunakan, dia tidak akan menimbulkan permasalahan. Tapi ada orang yang berantem karena bahasa, orang yang bertengkar karena bahasa. Itu kenapa? Ya, lihat sajalah ketika kita itu kan sekarang itu memiliki WhatsApp, kita sering mengirimkan pesan kan, pesan singkat. Sementara di pesan itu sebenarnya kalau ekspresi kita secara langsung tidak marahnya, tapi karena kita tidak ada tanda bacanya, terus itu kata-katanya biasa aja, sehingga itu menimbulkan yang namanya seperti salah paham, ya kan? Nah, itu jadi dapat menimbulkan pertengkaran kalau bahasa yang kita gunakan tidak santun. Jadi seminar itu akan dipublikasikan hasilnya di media massa. Ini juga berkaitan dengan bahasa, seminar. Nah, 2, berdasarkan fungsinya termasuk jenis manakah informasi di bawah ini? Edukatif, persuatif, atau rekreatif. Rekreatif itu hiburan ya. Edukatif itu pengajaran, persuatif itu dia mengajak, memengaruhi. Yang A, banyak cara yang dapat kita lakukan di dalam rangka meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Ini edukatif, pengajaran untuk keterampilan berkomunikasi. Yang kedua, kebahagiaan itu datangnya bukan dari orang lain, tetapi dari diri sendiri. Ini juga edukatif, memberikan pengajaran. Atau ini juga bisa ini mengajak. Oh enggak, ini edukatif ya. Yang ketiga, perjalanan ke kota itu sungguh mengesankan manakala diiringi rintik-rintik hujan yang menggoda. Ini pasti rekreatif karena ini hiburan ya. Sudah hampir 10 tahun peristiwa itu berlalu, tetapi pesan-pesannya tetap teringat sampai sekarang. Ini juga rekreatif ya, untuk hiburan aja ya. Yang E, hendaknya kita tidak melupakan kebaikan-kebaikannya meskipun sesekali ia pernah mengecewakan kita. Kata hendaknya merupakan kata persuasif karena dia seolah-olah mengajak ya. Jadi ini jawabannya adalah persuatif. Jadi anak-anak ustazah, hari ini memang kita tidak ada tugas, tetapi ustazah mau kasih ulangan harian. Kan kalau kita kan udah selesai nih belajar eksplanasi ya kan. Jadi ustazah mau anak-anak ustazah membuatlah teks eksplanasi, tidak usah panjang pun nggak apa-apa, tapi adalah 3 paragraf gitu ya. Ananda buat teks eksplanasi untuk ulangan hariannya ya. Ingat, teks eksplanasi harus sesuai dengan kaidah bahasanya, lalu juga ada strukturnya, sesuai dengan strukturnya ya. Ya anak-anak ustazah jangan lupa ya, UH-nya dikerjakan. Kalau bisa kumpulnya itu di Kamis sore ya, Kamis sore atau ya Jumat juga boleh lah, Jumat sore juga boleh ya anak-anak ustazah ya. Silahkan ya membuat teks eksplanasi.
Jadi insya Allah minggu depan kita baru belajar bagian-bagian dari ceramah ya. Nah, nanti boleh dibaca-baca dulu teksnya di rumah. Baik anak-anak ustazah, jadi nanti kita akan mempelajari tentang bagian-bagian penting dari teks ceramah. Oke ya, jadi hari ini sudah cukup materi ustazah berikan ya. Semoga bisa dipahami dengan baik dan dimudahkan Allah anak-anak ustazah dalam proses belajarnya ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.